Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Manusia, dan siapa yang menciptakan diri manusia itu? Dimaksud diri ini terdiri daripada jasmani dan rohani. Dan siapa yang menyempurnakan antara jasmani dengan rohani ini? Bab jasmani ketika kecil, dari mulai kecil embrio sampai lahir bayi ringkih ongkak-angkik. Bayi ringkih ongkak-angkik lucu loh Devi dulu ketika lahir ya Devi ya. Ya Devi itu lucu. Ompong kayak nenek. Lucu gitu. Akhirnya lama-lama berkembang baik. Begitu juga pikirannya. Dari mulai bodoh lama-lama pandai. Siapa yang begitu tuh? Yang bisa didik begitu siapa? Nah di sinilah. Kita ditarik ke sana. Akhirnya di sini manusia dibawa untuk diajak berpikir bahwa alam semesta yang bergerak teratur ini, yang terjadi dengan besar termasuk manusia ini, tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk dipikir sana. Dan alam semesta yang teratur, termasuk diri manusia yang teratur. Matanya diatur kanan kiri, lubang hidung diatur, giginya diatur, mana gigi seri, mana gigi taring, mana geraham. Bagaimana mengatur paru-paru berdetik dengan detiknya jantung. Bagaimana darah arteri dan darah vena, darah bersih dan darah kotor. Melewati nadi dengan melalui vena. Oh, Allahu Akbar. Bagaimana makanan masuk ke mulut, dicerna masuk ke abdomen perut besar. Perut besar bergerak di luar kemauan kita. Jantung di luar kemauan kita. Banyak syarat-syarat yang menggerakkan kemauan kita. Yang pada satu saat itu bakal berhenti. Itu pun bukan kemauan kita. Ini calon-calon berhenti semua. Di situ. Kita dipikir sana. Akhirnya dengan diajak berpikir yang semacam itu, manusia mengatakan, inilah apa? Ya mulai menemukan apa? Menemukan ini aku. Aku. Apa bedanya manusia dengan alam semesta? Manusia itu sadar akan akunya, tapi matahari tidak sadar. Dengan akunya ini, manusia itu bisa melihat matahari, tapi matahari tidak melihat manusia. Manusia bisa melihat bulan, bulan tidak bisa melihat manusia. Manusia melihat bumi, bumi tidak melihat manusia. Manusia bisa menyelidiki bumi, bumi tidak dapat menyelidiki manusia. Manusia bisa menyelidiki matahari, bulan, langit. Kesemuanya alam yang gede-gede itu tidak bisa memikirkan dan menyelidiki manusia. Di sini kelebihan manusia. Kalau manusia punya kelebihan yang semacam ini, bahwa manusia itu bisa berpikir, manusia jelas. Ciri khas manusia adalah berpikir. Siapa? Aku. Aku siapa? Manusia. Manusia bagaimana? Berpikir. Supaya manusia mau berpikir, apakah akunya manusia ini hanya terdiri dari benda kasar, yaitu tubuh kasar ini? Yang disebut dunia fisikanya saja, dunia jasadi, dunia jasmani itu saja. Disuruh berpikir bahwa ternyata di balik dunia jasmani, dunia tubuh kasar ini ada hal lain, yaitu ruh.
Akhirnya bentuk manusia jadi sempurna. Lalu di sini ada selanjutnya kecuali wa nafsi wa masawah, dan demi yang menyempurnakan. Kita disuruh, siapa yang menyempurnakan? Nah, ini. Hingga manusia di sini, manusia disuruh berpikir. Pikir apa ini? Berpikir untuk ma'rifatullah. Berpikir untuk mengetahui Allah. Berpikir mengenal Allah. Dengan dua metode, dengan dua tarikat. Metode pertama itu metode ikhtira. Metode ikhtira. Metode ikhtira itu caranya begini. Itu yang disebut dalam filsafat namanya secara ontologis. Dengan mencari sebab akibatnya. Kita disuruh melihat siang, malam gitu dah. Matahari, bulan, bumi. Tadi dipikir begitu. Siang malam ada segalanya ini. Ini tidak ada lain karena bumi bergerak pada porosnya. Sambil mengelilingi matahari. Bergerak pada porosnya namanya berotasi. Mengelilingi matahari garis orbitnya namanya berevolusi. Artinya apa? Bumi itu bergerak. Padahal bumi itu adalah makhluk madiyah. Makhluk jamadi, makhluk beku, makhluk materi. Kayak ballpoint ini nih. Ballpoint ini materi, benda. Menurut ilmu fisika, benda itu punya sifat kelambaman. Artinya tidak dapat bergerak sendiri. Coba Devi lihat. Ini ballpoint ini bisa gerak sendiri tidak? Tidak. Coba kalau dia gerak sendiri. Saya lari nomor 1. Nanti saya lari nomor 1. Ya. Dia tidak dapat bergerak sendiri. Ini bergerak ini tadi. Namanya bergerak adalah bergeser. Dari satu titik ke titik lain melalui deretan titik. Itu namanya garis. Dalam ilmu dulu, ilmu kur namanya planimetri itu ya. Ditarik garis-garis itulah. Antara titik ujung dengan titik ujung, itu namanya jarak. Untuk menempuh satu jarak, diperlukan gerak. Untuk bisa bergerak, diperlukan energi. Yang namanya benda mati kayak ballpoint ini, yang namanya materi ini, makhluk jamadi, makhluk madiyah ini tidak dapat bergerak sendiri karena tidak mempunyai energi yang prepare, energi yang aktual untuk menggerakkan dirinya. Gak ada. Tapi mengapa tadi ballpoint ini bergerak? Mengapa tadi bergerak? Karena ada faktor luar yang menggerakkan. Nah inilah. Siapa yang menggerakkan? Tangan. Tangan siapa? Tangan manusia. Asal didengarkan bahwa tadi setelah kita mengerti bahwa bergeraknya ballpoint ini karena pengaruh tangan manusia, orang bisa yakin, oh ya bisa bergerak. Karena manusia mempunyai energi yang aktual. Nah, kalau benda sekecil ini yang namanya ballpoint bergerak membutuhkan faktor luar, yaitu tangan manusia. Apakah bumi, bulan, matahari yang semuanya bergerak ini, apakah bergerak sendiri? Sebab mereka ini juga materi, benda. Ini loh. Kita berpikir ke sana. Ini namanya berpikir secara ikhtira. Secara ontologi sebab akibat. Nah, kok bisa bergerak? Mesti ada faktor luar yang menggerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan dia? Lah inilah. Kalau ballpoint manusia. Lah kalau bumi matahari. Yang manusia ada di dalam bumi itu. Disinilah. Kita harus berpikir. Ternyata geraknya bumi, geraknya bulan, geraknya matahari, geraknya Merkurius, geraknya Saturnus, geraknya Jupiter, geraknya semua saja Uranus sampai geraknya Pluto di dalam tata surya kita, dengan gerakan-gerakan tata surya lain dalam satu galaksi, dengan gerakan-gerakan antar galaksi tertib.
sampai mewujudkan satu langit yang indah. Ya. Langit yang cerah, yang indah. Ini semua keindahan dengan susunan yang baik, dengan gerakan yang tertib ini menunjukkan bahwa ada faktor luar yang mempengaruhi. Dan faktor luar yang mempengaruhi ini menunjukkan satu faktor luar yang hebat. Kenapa? Gerakan alam semesta ini semua, sampai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, berbunga, berbuah, semuanya itu merupakan wujud bukti adanya karya teknik tunggal yang tidak ada tolok bandingnya. Dari karya teknik tunggal yang tidak ada tolok bandingnya ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa faktor luar yang mempengaruhi ini satu zat yang ilmunya sempurna. Zat yang ilmunya sempurna, logikanya pasti kekuasaannya mutlak. Kekuasaannya absolut ini. Nah inilah kita digiring untuk berpikir ke sana. Ini namanya metode ikhtira. Ya, dengan lihat ikhtira, dengan metode ikhtira itu melihat buktinya sebagai mukhtara, yaitu makhluk, matahari, bumi, bulan, malam, siang, langit, ini semua mukhtara, ciptaan makhluk. Dengan memikirkan makhluknya, orang hendaknya bisa mengerti mukhtariknya, yaitu penciptanya, khaliknya. Itu berpikir begitu namanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Begitu juga manusia. Manusia yang alam yang kecil semacam ini tapi pandai. Yang kebetulan pandai kayak Einstein, yang bego juga ada, gitu deh. Yang bego juga ada. Itu menunjukkan kekuasaan Allah pula ya, bahwa Allah bisa menciptakan manusia macam-macam. Inilah manusia yang sudah bisa memikir semacam ini. Setelah memikir dunia luar, juga di dalam dirinya banyak sekali bukti tanda tentang adanya Allah ini. Telah melihat bumi, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat 51, surat Zariyat ayatnya 56. Wa fil ardi, dan di bumi itu ayatun, banyak sekali ayat, lil muginin, bagi orang yang berarti yakin. Orang yakin, orang yang mikir. Seperti tadi Aran tadi. Dengan adanya wujud ada yang tidak nampak kan gitu. Dengan adanya alami ada meta alami. Wa fil ardi ayatul lil muginin, ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini banyak sekali ayat, bukti-bukti kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa mengerti? Lil muqinin, orang yang hati yakin. Orang yang yakin minimal merenung, berpikir, maksimal riset dan segalanya. Tapi yang tuntas sampai mengerti bahwa di balik yang nampak ini ada Allah ini. Wa fi anfusikum, juga di dalam dirimu banyak sekali ayat. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Di dalam diri kita ini banyak sekali ayat bukti kenyataan bahwa Allah itu ada yang menciptakan kita. Nah buktinya jantung. Jantung itu kan ngembang, nyingkup, ngembang, mingkup. Dan itu di luar kemauan kita. Kalau mau bergerak ya bergerak. Kalau sudah mau berhenti ya berhenti. Meskipun kita perintah berjalan. Kalau ngembang namanya sistole. Ya. Kalau ngincup namanya diastol. Ya. Ngembang. Kalau sudah ngembang, pol, berhenti dulu. Ngembang, udah paling pol ngembangnya, tidak terus ngincup, berhenti dulu. Setelah berhenti, baru ngincup, sampai ngincup terkecil, juga berhenti dulu, tidak langsung mengembang. Jadi ada saat-saat berhenti. Siapa yang mengendalikan ini? Nah inilah. Jadi kalau mengembang berhenti dulu, tunggu perintah Allah terus enggak. Kalau Allah bilang berhenti, berhenti. Ini kadang-kadang karena jantung itu begitu. Out. Nah ini kayak Pak Syahriar out. Katanya inilah.
Kalau mengincup, Allah bilang berhenti. Mengembang lagi gang, terus. Kasihan, Qasim masih ngajar. Diteruskan itu ya. Begitulah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia, baik yang di kediaman maupun di rumah Radio Kayu Manis. Nah, demikian kita dididik untuk berpikir ke sana. Bahwa dengan lihat yang nampak, kita bisa melihat siapa sebetulnya. Maaf. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ya. Andai kata. Ini semua di sini ini pasir, tanah. Terus bapak, ibu datang ke sini. Lalu di sini nampak ada telapak kaki. Pikiran kita mesti akan ngomong, akan mengatakan, tadi ada orang di sini. Padahal mata kita sudah tidak melihat orang. Orangnya ini Mukhtari, tapak kakinya namanya Mukhtaro. Kan gitu? Saya yakin tadi ada orang, padahal kita nggak melihat orang. Kan begitu? Sebab apa? Tapak kaki di pasir itu merupakan bekas perbuatan orang itu. Begitu pula, saya nggak melihat Allah, tapi melihat bumi dan langit. Semua ini merupakan bekas perbuatan Allah. Dapat dimengerti ya? Lewat tapak kaki itu kita bisa tahu kira-kira yang lewat di sini anak apa orang tua. Lihat tapak kakinya besar apa kecil. Itulah. Kalau kakinya semenjeruk baba ya kira-kira ini ya buto sing lewat kira raksasa maksudnya gitu. Lihat, orangnya besar ya, orangnya berat tidak ini. Dia masuknya ke pasir dalam tidak. Meskipun saya tidak melihat orangnya, tapi toh dengan bekas perbuatannya kita bisa mengerti siapa yang lewat di sini. Gitu. Begitu pula lah ini bisanya memaham pakai berpikir. Kita manusia diberi pikiran akal oleh manusia untuk berpikir ini. Nah itulah. Aku untuk mengenal Allah, berpikir untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat Allah. Memang tidak kelihatan, yang kelihatan bumi, alam ini. Lah orang yang pikirannya cuntel itu apa tuh ya? Yang sempit ya. Itu ya yang dilihat bulan ya sudah kagumnya sama bulan. Oh bulan, kirimkan salamku. Oh inilah ini kadang-kadang begitu itu ya. Ini tukang seneng kirim salam ini. Ya kok kagumnya kepada bulan, lebih kagum lagi kepada yang menciptakan bulan. Suruh begitu kita berpikir. Yang nampak itu bekas perbuatan. Daripada yang tidak nampak, yaitu siapa? Allah di sini. Kayak telapak kaki itu pakai berpikir. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Nah, di sini untuk bisa berpikir, Allah sudah bersumpah dengan nama diri manusia, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi satu diri. Itu manusia yang ada ruh, ada jasmaninya, kan begitu? Wa ma sawwaha, dan demi yang menyempurnakannya. Menyempurnakan jasmaninya, menyempurnakan ruhnya, dan menyempurnakan kedua-duanya sebagai bentuk yang integralistik, yang utuh. Sesudah itu, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepadanya, kepada ruh yang ada di dalamnya itu, fujuruha wa taqwaha, fujurnya dan takwanya. Manusia sejak ruhnya ditiupkan ke dalam rahim ibu, artinya ketika masih janin itu sudah diberi kemampuan, yaitu apa? Untuk berbuat fujur, berbuat melampaui batas durhaka, dan berbuat takwa. Itu manusia diberi itu. Diilhamkan, artinya satu naluri sudah ada di dalam dirinya. Apa itu? Yang diilhamkan itu apa? Yaitu akal. Akal untuk mampu membedakan mana yang fujur, mana yang takwa. Mana perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang fujur, perbuatan ugal-ugalan, mana perbuatan yang menyebabkan diri kita kotor,
Mana perbuatan yang soleh? Perbuatan yang menyebabkan kita bersih lahir batin? Mana perbuatan dagang yang menyebabkan kita mendapat untung yang bersih? Dan mana yang mendapat untung yang kotor? Dengan akal ini orang bisa nanti membedakan mana sopan, mana tidak sopan, mana mulia, mana hina, mana halal, mana haram. Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diberi akal untuk dapat membedakan mana jalan yang buruk, mana jalan yang baik. Jalan yang buruk yang akan membawa mara bahaya. Jalan yang buruk yang akan membawa kecelakaan hidup dunia dan ukhrawi akhirat. Dan jalan takwa inilah jalan selamat, jalan yang baik, jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Dalam surat Al-Balad yang sudah saya terangkan beberapa waktu yang lain, ayat yang 10 Allah menerangkan wa hadainahu najdain. Ya. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah memberi petunjuk hidayat kepada mereka dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Allah selanjutnya memerintah, kamu tempuh jalan yang takwa yang baik, aku larang jalan yang buruk. Selanjutnya terserah kita. Nah demikian, karena waktu sudah selesai, kita cukupi di sini. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan yang takwa, kita hindari jalan yang fujur, sehingga kita jadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di saat lain. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.